يا ساقي القوم من شداه الكل لما سقيت في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزيجهم إلى السلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومهو كل رسم وآدة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid, segenap hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mengingat mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayuhal akhwa rahimakumullah, kalau kita mendengar cerita tentang Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali al-Hidwan, ketika beliau masuk ke negeri Tarif, beliau mendapatkan orang-orang yang mulia, beliau mendapatkan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, di negeri Tarif, kalau kita hendak masuk ke kota Tarif, di situ di pintu gerbangnya bertuliskan sebuah tulisan, Syawari'ut Tarif Syekh liman la syekha lahu. Jalan-jalan di kota Tarif adalah guru bagi mereka yang tak punya guru. Jalan-jalannya bisa menjadi guru, bukan penduduknya. Kalimat ini bertuliskan di pintu gerbang masuknya kota Tarif, sehingga yang kalimat ini merupakan kalimat yang luar biasa, yang kemudian oleh mereka para ulama hendak membuktikan kebenaran tentang kota Tarif. Salah seorang di antara mereka yang datang dari Mesir, dia ingin membuktikan kebenaran tentang kota Tarif yang bertuliskan Syawari'ut Tarif, jalan-jalan di kota Tarif adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru. Ini jalan. Sehingga beliau, seorang ulama yang datang dari Mesir ini, dia ingin membuktikan kebenaran tentang kota Tarif. Maka masuklah dia. Awal dia masuk ke kota Tarif, pintu gerbang itu mengarah ke arah pasar. Sehingga ketika beliau lewat di pasar, ada seorang wanita yang membuang bekas air cucian. Dibuang begitu saja dari jendela, dari rumah tingkat. Percikannya mengenai pakaian ulama yang berasal dari negeri Mesir tadi. Bahkan kemudian ulama tadi yang berasal dari Mesir ini bertanya, air apa yang telah kau buang? Dia khawatir air tadi itu air yang najis. Namun ketidaktahuan ia, maka ia kemudian mengajak berbicara seorang wanita yang tinggal di dekat pasar di kota tadi. Seorang yang sedang berjualan tak jauh dari tempat itu berkata kepada perempuan yang membuang air tadi, janganlah engkau keluarkan suara, karena suara wanita itu adalah perkara yang haram untuk didengar.
orang yang sedang berjualan tak jauh dari ulama yang kena percikan air tadi, berkata, jangan kau keluarkan suaramu karena suaramu adalah sesuatu yang haram untuk didengar oleh orang yang bukan muhrim. Biarkan ulama tadi itu dalam keadaan ragu, karena di dalam mazhab Syafi'i orang yang ragu tentang pakaiannya najis atau tidak, dia sholat sah hukum sholat. Terkejutlah ulama tadi. Dalam hati ia membaca, ia berkata, ini orang yang jualan seperti ini paham betul tentang mazhab Syafi'i. Ini baru orang yang berjualan di pinggir jalan. Dan lihatlah bagaimana mereka menjaga agar setiap perempuan tidak mengeluarkan suaranya begitu saja sehingga dia menjadi aib, menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah untuk didengar oleh orang lain. Ini sekampungan yang begitu, bukan 1-2 orang saja. Orang ini terus berjalan, si ulama tadi ini terus berjalan memasuki kota Tarim. Ketika ia duduk di masjid dari kota Tarim, di masjid Jami' kota Tarim, dia duduk bersama beberapa orang, kemudian dia menoleh ke sana kembali. Kemudian dia berkata kepada orang di sampingnya, mengapa aku tidak melihat seorang perempuan pun di tengah jalan? Orang yang lagi duduk-duduk di pinggir masjid ini bukan seorang ulama, orang biasa saja. Apa kata orang tadi yang ditanyakan tentang perempuan? Dia bilang apa? Apa yang ada di pikiranmu sehingga dia berbicara tentang wanita? Orang kalau sudah ngomong masalah perempuan dia yang aneh-aneh, Pak. Ketika engkau bertanya kepada aku tentang wanita, apa yang ada di benak? Bukankah berpikir tentangnya adalah perkara yang haram yang mampu menghalangimu untuk kemudian dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini orang di pinggir masjid, bukan ulama. Terkejutlah. Alangkah indahnya kota ini, sehingga ya setiap orangnya mengingatkan kita untuk berhati-hati. Ia tinggalkan tempat itu, maka kemudian orang ini berjalan-jalan lagi di antara rumah-rumah orang yang ada di kota tadi. Melihat seorang anak kecil yang masih menangis, masih sesungkan, masih menangis. Ya waladi, kata dia, leherti, kenapa kau menangis? Dia nggak jawab, anak kecil ini nggak jawab. Kembali mendekat, maksud si ulama tadi mau memperlihatkan kasih sayangnya kepada seorang anak. Maka ulama tadi bertanya, mengapa engkau menangis? Darabani ummi, telah memukulku ibu. Saya sudah dipukul sama ibu saya. Ulama tadi kemudian bertanya, tentulah ibumu memukulmu karena sebuah alasan. Apa sebabnya engkau dipukul? Anak kecil tadi berkata, karena saya ini fudul seperti itu. Mau banyak tahu urusan orang, sebab itulah saya dipukul. Sama dengan ente, banyak nanya sama saya, sehingga sebab itulah saya dipukul. Fudul ini nggak boleh, Pak. Fudul ini tidak diperkenankan. Maka ketahui, ulama tadi kemudian kembali ke tempat masuk dari kota Tarim. Maka dia berkata, benarlah perkataan ulama di Hadramaut, Syawari'ut Tarim, Syekh Liman dan Syekhan. Jalan-jalan di kota Tarim adalah guru bagi mereka yang nggak punya guru. Dia masih belum ketemu ulamanya, baru ketemu dengan orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, Pak. Bagaimana mungkin bukan merupakan sebuah keuntungan? Bagaimana mungkin bukan sebuah keutamaan? Tak kala seorang datang ke negeri itu dan dapat menimba ilmu di tempat itu. Demi Allah, hampir setiap orangnya mengingatkan kita kepada Allah. Yang mengherankan kepada saya bahwa di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar tidaklah tersembunyi bagi mereka. Gak sama dengan kita di tempat ini. Lailatul Qadar kita tebak-tebakan, pokoknya jatuhnya tanggalnya ganjil gitu aja. Tetapi ketika kami di Hadramaut, saya ini percaya setengah percaya, nggak percaya kepada mereka. Ketika sampai di Hadramaut, ada sebuah masjid namanya Masjid Jamalul Lail. Masjid ini ketika malam 27 ramailah para ulama di tempat itu. Ulama semuanya ngumpul di tempat itu.
Mereka orang-orang yang sudah tua kemudian berkata sambil melihat ke arah langit, nazal. Sudah turun. Saya tanya sama satu orang sebelah saya, orang apa yang turun? Mereka, para ulama kita melihat bagaimana para malaikat yang turun pada malam 27 Ramadan, dan malam ini diminta kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berdoa bersama para ulama meminta kepada Allah di malam 27. Kita di sini mau lihat malam-malam Qadar sulitnya setengah mati. Itu sebab hampir setiap apa yang saya lihat, apa yang kami lihat di kota Hadramaut adalah tentang mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya yang tawadhu, masyarakatnya yang luar biasa, dan hampir kalian tidak akan melihat wanita yang berjalan di waktu yang senggang. Enggak. Wanita-wanita di sana keluarnya hanya pada hari Jumat dan jam 10. Waktu orang-orang ke masjid, mereka baru keluar dari rumah. Kalau di sini hampir tiap hari kita lihat. Lalu bagaimana kita mau senantiasa ingat kepada Allah jika setiap saatnya kita melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit kalau di sini mau jadi wali. Tapi kalau di Hadramaut kapan saja kita bisa jadi wali. Karena apa? Suasana yang mendukung, karena tidak adanya maksiat di negeri itu. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah mereka orang-orang yang pernah mengenal negeri ini. Sungguh merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam berkunjungnya kita ke negeri Hadramaut bukanlah keinginan kita, akan tetapi biasanya adalah tarikan mereka para aulia yang berharap agar kemudian kita datang ke tempat mereka. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-Nya orang-orang yang dekat kepadanya, dan Allah ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh mata kasat, dan hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian pada malam Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan baginda Rasul dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah tunjukkan kepada baginda Rasul segala sesuatu yang tak pernah dilihat oleh manusia biasa, yang kemudian menjadi pegangan bagi kita untuk diyakini. Baginda Rasul melakukan perjalanan yang luar biasa. Baginda Rasul bukan hanya melakukan peristiwa Isra saja, akan tetapi Mi'raj. Karena perjalanan Mi'raj bukan hanya perjalanan samawiyah, akan tetapi setiap alam dilihat oleh baginda Rasul, dan setiap kejadian dilihat oleh baginda Rasul, hingga akhirnya manusia menuju ke dalam surga atau ke dalam neraka. Allah tuangkan kepada baginda Rasul pengetahuan yang tak pernah diajarkan kepada Nabi yang manapun juga. Allah bentangkan pengetahuan yang para Nabi yang lainnya belum pernah memiliki hal ini. Karena di dalam riwayat disebutkan Allah berikan kepada baginda Rasul pengetahuan yang luar biasa, sehingga setiap alam dampak begitu nyata pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang datang dari baginda Rasul kita percaya betul, kita yakin betul apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang harus diyakini oleh hati, yang sehingga ia adalah merupakan bagian dari keimanan kita, yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan, yang harus kita yakini benar. Apa yang disampaikan baginda Rasul adalah kebenaran yang nyata, yang berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini banyak acara yang kita jalankan, dan semuanya adalah merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak setiap perbuatan sunnah baginda Rasul yang akan menjadi saksinya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi orang yang akan memberikan persaksian di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang menjalankan sunnah baginda Rasul. Semoga sunnah-sunnah yang telah kita lakukan menjadi perkara yang baik, menjadi perkara yang nantinya diterima di sisi Allah, sehingga yang mengumpulkan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya di dalam pembahasan saya. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal bagi kita, agar kita bisa kembali kepada Allah, berladani apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, menyempurnakan setiap sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.